Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, sebelum kita akan memulai pembelajaran kita hari ini, seperti biasa kita akan membaca renungan terlebih dahulu ya. Semuanya dapat duduk dengan diam, duduk dengan tenang. Ibu akan membacakan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini judulnya Bernyanyi Karena Bahagia. Ayat yang untuk direnungkan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Yakobus 5 ayat 13. Bernyanyi bukan saja berlaku bagi mereka yang bersuara bagus, sudah rekaman dan memiliki album, tetapi bernyanyi juga bisa berlaku bagi mereka yang merasa bahagia. Namun sebaliknya, ketika ia menderita, jarang sekali ada yang meluapkan penderitaannya melalui bernyanyi. Namun sebaliknya, ia lebih memilih untuk marah dan kecewa kepada Tuhan karena penderitaan yang dialaminya. Di dalam ayat hafalan hari ini, Yakobus mengingatkan bahwa kalau ada di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Artinya, sebagai anak Tuhan kita harus bisa menempatkan diri dengan segala keadaan. Ada waktunya kita berdoa, ada pula waktunya kita bernyanyi. Yakobus mengajarkan bahwa ketika kita bahagia, jangan lupakan Tuhan, tetapi hendaknya kita senantiasa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan melalui puji-pujian. Ketika kita ditimpa persoalan, penderitaan, hendaknya kita tidak melupakan Tuhan dan bahkan marah kepada Tuhan. Tetapi yang benar adalah kita harus tetap berdoa kepada Tuhan, dekatkan diri dengan Tuhan, bangun hubungan yang erat dengan Tuhan melalui persekutuan kita. Nah, bagaimana anak-anak? Ibu berharap kita semua bisa mengambil langkah yang benar ya. Kalau kita bahagia, kita bernyanyi untuk Tuhan. Kalau kita bersedih atau menderita, berdoalah kepada Tuhan. Maka hidupmu akan selalu diberkati oleh Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan kita hari ini. Sebelum kita akan masuki pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semua lipat tangan, tutup mata, Ibu akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami akan memulai pembelajaran kami lagi ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang memberkati pembelajaran kami hari ini. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu yang belajar dari rumah, supaya mereka dapat mengerti, mereka dapat memahami pembelajaran hari ini dengan baik ya Tuhan Yesus. Berkati semangat mereka supaya mereka tetap semangat walaupun mereka sekolah dari rumah ya Tuhan Yesus. Berkati juga untuk orang tua mereka yang akan selalu mendampingi mereka selama pembelajaran di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, anak-anak, hari ini kita akan masuk kembali ke dalam pembelajaran. Kita tetap di tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah, pembelajaran 3. Ya, kalau kemarin kalian sudah belajar tentang Pancasila dan ungkapan, hari ini kita akan kembali belajar tentang ungkapan, panjang pendek, dan lemah kuatnya lagu, serta menyebutkan bilangan sesuai dengan objeknya. Nah, sekarang Ibu mau minta kalian untuk memperhatikan pada lagu Peramah dan Sopan yang diciptakan oleh Pak Da. Nah, Jumat lalu kita sudah menyanyikannya bersama-sama ya. Sekarang Ibu minta untuk kita bisa baca bersama-sama. Nah, Ibu akan mulai dengan hitungan 1, 2, 3. Nanti kita akan mulai ya. 1, 2, 3. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Ya, pada lagu ini terdapat arti dari kata ungkapan. Mungkin ada yang tahu? Ya, di sini ada 2 kata ungkapan yang sudah ada di sini. Ada tinggi hati dan juga cepat kaki ringan tangan. Kira-kira
Apa ya artinya? Nah, kita mau lihat sama-sama ya. Tinggi hati ini artinya apa sih? Ya, tinggi hati artinya sombong. Nah, mungkin kalian bingung. Kemarin kalian belajar besar kepala itu artinya sombong. Sekarang tinggi hati artinya sombong. Ya, jangan bingung. Besar kepala dan tinggi hati itu sama dengan artinya sombong. Jadi, besar kepala dan tinggi hati itu sama ya, artinya adalah sombong ya. Yang kedua, cepat kaki, ringan tangan. Artinya rajin bekerja. Siapa di sini yang rajin bekerja? Semuanya harus rajin bekerja ya. Nah, sekarang kita mau lihat contoh kalimat kata ungkapan tinggi hati. Nah, ini sudah tampil. Bukannya meminta maaf, malah marah-marah. Dasar anak tinggi hati. Nah, coba kita lihat kalimat ini diganti dengan artinya. Bukannya meminta maaf, malah marah-marah. Dasar anak sombong. Nah, ya, kalau tinggi hati itu kata ungkapannya, sombong itu adalah artinya. Nah, sekarang kita mau lihat kata yang kedua. Kalimatnya adalah Adi adalah seorang anak yang cepat kaki, ringan tangan ketika orang lain membutuhkan bantuan. Nah, kita lihat sama-sama ya. Artinya, Adi adalah seorang anak yang rajin bekerja ketika orang lain membutuhkan bantuan. Nah, jadi hari ini kalian sudah belajar dua kata ungkapan. Yang pertama tadi tinggi hati, artinya sombong. Yang kedua, cepat kaki, ringan tangan, artinya rajin bekerja. Nah, selanjutnya lagu peramah dan sopan lagi. Nah, Jumat lalu juga kalian sudah belajar membedakan panjang pendeknya lagu. Nah, panjang pendeknya lagu ini ditentukan dari apa? Ya, kalau pendek ini berarti lagu ini dinyanyikan dengan cepat. Lalu kalau panjang berarti lagu ini dinyanyikan dengan lama. Jumat lalu ibu sudah memberitahu baris pertama dan baris kedua. Bukannya congkak, bukannya sombong. Siapa yang masih ingat yang mana bagian yang pendek, yang mana bagian yang panjang? Ya, kita akan bahas bersama-sama lagi ya hari ini. Nah, ini yang baris pertama, bukannya congkak. Bukannya congkak. Berarti yang bagian pendek yang mana? Iya, bukannya. Berarti kalau dia pendek ditandai dengan tanda titik. Nah, ini dia. Lalu berarti kalau congkak panjang atau pendek ya? Ya, panjang. Berarti kalau panjang ditandai dengan garis. Oke, pinter. Nah, setelah itu bukannya sombong. Nah, bukannya sombong ini sama seperti bukannya congkak. Berarti bukannya ini pendek, sombongnya ini dengan tempo yang panjang. Nah, ini dia. Lalu baris yang ketiga. Ya, yang disayangi, handai dan taulan. Berarti yang bagian pendek yang mana ya? Kita lihat sama-sama. Oh, yang bagian pendek itu yang disa. Nah, berarti selanjutnya apa ya? Yang selanjutnya yang dan i itu adalah panjang. Nah, selanjutnya lagi handai dan taulan. Berarti panjang atau pendek ya? Kita lihat sama-sama ya. Oh, ternyata handai dan tau itu pendek. Berarti kalau lan ini adalah panjang. Ya. Sekarang baris keempat. Hanya anak yang tak pernah bohong. Nah, berarti sama seperti yang di atas, yang disayangi handai dan taulan. Nah, lalu yang terakhir,
Rajin bekerja, peramah dan sopan. Ya, rajin itu pendek, ker itu panjang, jasa sampai itu pendek, lalu pan itu panjang. Nah, sudah bisa ya membedakan panjang dan pendeknya sebuah lagu. Nah, dalam lagu bukan hanya panjang dan pendek lagu saja, tetapi ada kuat dan lemahnya lagu. Nah, kita mau belajar sama-sama ya. Pada lagu ada juga tekanan kuat dan lemah pada lagu. Nah, bagian yang tebal mendapat penekanan kuat seperti ini. Bukannya congkak, ya. Ibu coba nyanyikan ya. Bukannya congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan taulan. Ya, seperti itu ya. Jadi bagian yang tebal itu dia mendapatkan penekanan yang kuat. Nah, sudah bisa ya membedakan mana yang kuat, mana yang lemah. Nah, selanjutnya coba amati gambar di bawah ini. Udin meraih juara pertama lomba menggambar. Nomor peserta Udin 232. Nah, lihat nih gambarnya Udin. Dia mendapatkan piala. Nah, sekarang kita mau berhitung bersama-sama. Siapa yang masih ingat pelajaran Jumat lalu? Nah, di sini ada kubus. Nah, satu kubus ini dia berisi ratusan. Berarti dia ada 100 kubus. Nah, kalau ada 2 tumpukan ratusan kubus, berarti dia bernilai 200. Nah, sekarang yang selanjutnya. Ini. Di sini ada satu tumpukan kubus puluhan. Nah, tapi di sini ada 3 tumpukan setelah itu. Nah, berarti karena ada 3 tumpukan kubus, berarti dia bernilai 30. Nah, selanjutnya gambaran selanjutnya ya. Di sini ada 2 tumpukan kubus. Berarti ada 2 tumpukan kubus. Nah, kita mau hitung sama-sama ya. 200 ditambah 30 ditambah 2 itu hasilnya berapa ya? Nah, coba kalian perhatikan ya. 200 ditambah 30 hasilnya berapa ya? Nah, kalau 0 ditambah 0 itu hasilnya 0. Lalu kalau 0 ditambah 3 itu hasilnya 3. Nah, 2 di bawahnya tidak ada, berarti langsung diturunkan 2. Berarti 200 ditambah 30 hasilnya 230. Nah, masih ada itu bilangan di atasnya. Masih ada, harus ditambah 2. Berarti 230 ditambah 2. Nah, coba kita hitung sama-sama ya. 230 ditambah 2 berarti hasilnya 232. Berarti 200 ditambah 30 ditambah 2 hasilnya 232. Nah, selanjutnya Ibu punya contoh lagi soal. Nah, di sini coba kalian perhatikan. Di sini ada 3 tumpukan kubus ratusan. Berarti kalau 3 tumpukan kubus ratusan, berarti jumlahnya ada 300. Nah, selanjutnya gambar yang kedua. Di sini ada 4 tumpukan kubus puluhan. Berarti kalau ada 4 tumpukan kubus puluhan, berarti dia bernilai 40. Nah, yang terakhir, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 tumpukan kubus satuan. Nah, kita mau hitung sama-sama lagi ya. 300 ditambah 40 ditambah 5. Kita hitung sama-sama ya. 300 ditambah 40 sama dengan 340.
Nah, lalu ditambah 5 lagi. 340 ditambah 5 berarti hasilnya berapa ya? Ya, 345. Berarti 300 ditambah 40 ditambah 5 hasilnya 345. Nah, contoh soal yang terakhir. Di sini ada 4 tumpukan kubus ratusan. Berarti kalau ada 4 tumpukan kubus ratusan berarti bernilai 400. Nah, sekarang kita mau coba lihat lagi gambaran selanjutnya. Di sini ada 7 tumpukan kubus ratusan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 tumpukan kubus ratusan. Berarti bernilai 70. Nah, gambaran selanjutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tumpukan kubus satuan. Ya, berarti coba kita hitung sama-sama ya. 400 ditambah 70 hasilnya berarti 470. Nah, setelah itu 470 ditambah 6 hasilnya 476. Berarti 400 ditambah 70 ditambah 6 sama dengan 476. Ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang ungkapan lagi. Sudah ada 2 kata ungkapan lagi yang hari ini kita pelajari. Ada tinggi hati artinya sombong dan juga cepat kaki ringan tangan artinya rajin bekerja. Lalu kita sudah belajar juga panjang pendek dan lemah kuatnya pada lagu. Dan yang terakhir kita juga sudah menghitung, kita sudah menyebutkan bilangan sesuai dengan objek yang diberikan ya. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.